Saya berharap betul supaya saya tidak gemetar, teman-teman tertawa. Oke, aku taruh iPad dulu, takut ada wartawan media Indonesia. Arifinto. Mamanto. Saya dan duduk karena tadi Mas Asep dan Doni. Saya berharap betul supaya saya tidak gemetar, teman-teman tertawa sepuas-puasnya, walaupun saya tahu itu tertawa yang sangat basa-basi, tapi paling tidak membuat saya tenang. Dan khususnya buat karyawan Komedi Cafe yang baru, saya cuma ingatkan, gaji Anda itu termasuk ketawa basa-basi. Kalau Anda tidak mentertawai saya hari ini, besok kalian dipecat. Apalagi tampangnya kayak bos lo kan. Saya tadi ingat sesuatu bicara tentang hukum, jadi saya ingin mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Betul? Betul. Salah. Salah. Negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Negara hukum itu mimpi kita ke depan. Negara hukum kan artinya setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Tapi pernah Anda bayangkan seorang pencuri ayam senilai 100.000 dihukum 1 tahun, sementara koruptor 100 miliar kalau mau disebut negara hukum, dia harus dihukum 1 juta tahun baru seimbang hukumannya, dan itu belum pernah terjadi. Jadi jangan pernah mengatakan negara ini negara hukum. Saya takut bicara terlalu panjang soal hukum karena hari ini diputuskan Wimar Witular pun dihentikan tayangannya di Metro TV karena berbicara soal hukum yang tidak disukai oleh pemerintahan sekarang. Dan itu fakta. Sehingga saya lebih senang bicara tentang teman saya Minah, seorang gadis Betawi yang sangat ingin segera menikah. Nah, oleh ibunya dia dinasihati bahwa untuk mendapatkan seorang laki-laki yang baik syaratnya cuma 3. Yang pertama hemat, yang kedua laki-laki itu harus lebih bodoh dari perempuan, dan yang ketiga masih perjaka. 3 ini menjadi modal sehingga suatu saat dia jalan ke puncak bersama seorang laki-laki bertubuh gemuk bernama Dodi. Sepulang dari sana dia mengatakan, saya sudah mendapatkan calon yang paling tepat, namanya Dodi. Apa buktinya? Dia bercerita bahwa ketika sampai ke puncak, Dodi mengajak dia satu kamar dengan alasan jangan 2 kamar, terlalu mahal harganya. Hemat pertama dia dapat. Yang kedua harus lebih bodoh. Puncak kan dingin. Kata Dodi, kita tidur buka baju bareng-bareng. Sesuatu perbuatan yang sangat bodoh. Dingin, dia buka baju. 2 syarat lah terpenuhi. Nah, syarat ketiga, apa buktinya dia perjaka? Kata si Minah, mah, burungnya masih dibungkus. Sebenarnya 3 poin itu menjadi syarat sehingga Dodi diterima sebagai istri. Lebih enak bicara yang porno kan ya? Lebih masuk. Mudah dimengerti. Ada KPI. KPI hanya nonton di televisi ya, tidak boleh. Di depan sini boleh. Saya jadinya kemudian teman saya seorang dokter beberapa hari lalu mengeluh. Dia mengeluh karena setelah melakukan praktek di kantornya, di tempat prakteknya, dia kemudian pulang dengan perasaan sangat bersalah karena dia telah melanggar kode etik kedokteran. Tidak bisa tidur, dia kemudian berpikir bahwa dia telah berbuat dosa karena dia telah berselingkuh dengan pasiennya. Tapi kemudian ada bisikan halus mengatakan berselingkuh dengan pasien itu sudah biasa, jadi tidak usah diributkan lagi. Itu sedikit membuat dia tenang. Dia berusaha tidur tapi terbangun lagi, lalu dia berpikir lagi, tapi saya berselingkuh dengan laki-laki. Teman-teman bilang, datanglah ke Komedi Cafe, banyak kaum Boleh dia kemudian dia terbangun dan dia tidak bisa menyalahkan, membenarkan dirinya karena dia baru ingat dia itu dokter hewan. Itu yang membuat dia sangat-sangat menyesal. Terakhir saya ingat bicara hukum. Saya kemarin ke Gombong, ke kampungnya almarhum Kasino. Kita bicara soal hukum negara Indonesia, kedepannya adalah negara hukum dan landasan tertinggi kita. Landasan ideal kita adalah Pancasila. Saya ingat betul
waktu mau jadi pemret di Kompas syaratnya satu. Seorang pemret harus lulus penataran P4 148 jam. Itu syarat di zaman Orde Baru. Dan tidak boleh tidak kalau ingin menjadi pemret harus penataran P4 menjadi Manggala. Nah di daerah-daerah masih berlangsung. Seorang anak kecil pun dibuat stres gara-gara Pancasila. Saya bertemu seorang anak kecil di jalan. Saya melihat dia menghafal Pancasila dengan cara yang sangat unik. Unik sekali karena Pancasila. Kemudian satu dia bingung, dia mengambil ludahnya, dia gosok ke kepalanya yang sama gundulnya dengan kepala. Ya, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, dia bingung lagi. Dia gosok lagi. Persatuan Indonesia. Saya jijik melihatnya. Saya bertanya, "Dek, kenapa?" "Saya lagi menghafal, Mas." "Menghafal apa?" "Pancasila." "Kok begitu caranya?" "Semalam saya sudah hafal. Begitu saya tidak hafal, saya bangun. Saya ke kamar orang tua saya. Saya cuma mendengar ibu saya bilang, 'Pak, kalau mau cepat masuknya, basahi dulu kepalanya.'" Oke, terima kasih. Saya berharap betul supaya saya tidak gemetar, teman-teman tertawa sepuas.